Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yang udah klik video ini. Jadi ini tumben ya aku pakai batik, sayang banget gitu, udah dari kondangan. Dandannya tuh hampir 2 jam gitu ya. Tapi ke kondangannya itu nggak setengah jam, nggak sampai 15 menit malahan. Cuma makan doang udah aja gitu. Ini juga tadinya pas di kondangan itu rambutnya digerai aja, di curly doang bawahnya. Cuman tadi ketemu teman aku, Teh Orin, makasih yang udah ngekepang rambut aku. Ini tuh dikepang ya, cuman kepangannya udah agak gimana gitu karena udah dari tadi juga kan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, tanpa basa-basi lagi, aku mau cerita tentang pengalaman jerawat aku part 2. Nah, di video sebelumnya itu kan aku udah cerita tentang pengalaman jerawat aku yang part 1 itu. Jadi awal mula aku jerawatan itu ada di video sebelumnya. Jadi kalian yang belum nonton video aku yang sebelumnya, kalian nanti boleh mampir ke video aku sebelumnya. Jadi ceritanya gini, aku kan dulu tuh pakai krim RH selama 2 tahun. Terus aku tuh berpikir kalau aku terus-terusan pakai produk ini atau pakai krim dokter ini dan harus bolak-balik ke klinik, menurut aku itu sangat gimana ya, sangat enggak hemat gitu. Terus aku tuh berpikir kalau selama 2 tahun itu aku pengen berhenti pakai krim dokter itu. Aku pengen pakai produk drugstore aja, jadi nggak usah konsultasi, nggak usah ke klinik lagi. Nah, aku tuh berpikirnya pengen ganti ke produk drugstore. Terus aku memilih untuk pakai produk L'Oreal yang krim malam sama krim siangnya, terus pakai sabun pencuci mukanya juga. Itu tuh di harga 350-an. 350 itu udah krim malam, krim siang, sama sabun pencuci muka ya. Kurang lebih segitulah ya. Di aku sih cocok-cocok aja. Cuman di dagu aku itu masih ada jerawat. Terus masih ada jerawat lah 1-2 tuh. Tapi aku yang nggak apa-apa sih pakai itu. Terus karena muka aku nggak ada perubahan, terus muka aku nggak ada cerah-cerahnya, karena aku tuh mulai ngerti kalau aku tuh harus double cleanser. Jadi aku tuh beli micellar water dari Garnier. Itu tuh awal-awal Garnier ngeluarin micellar water, aku pakai yang biru. Terus kadang juga aku pakai yang pink. Nah, dari sana kalau sekarang aku mulai pikir-pikir gitu ya, kayaknya letak permasalahan jerawat aku itu kayaknya di Garnier. Karena setelah aku sekarang nggak pakai micellar water dari Garnier, aku ngerasa muka aku lebih baik gitu. Nah, terus ya setelah aku pakai L'Oreal itu, aku nyoba-nyoba lagi produk skincare dari Envy Green, dari Agnes. Itu udah pernah aku coba. Terus aku suka-suka aja sih pakai yang Envy Green itu. Tapi ya prosesnya lama juga karena di sana aku timbul lagi jerawat. Dan aku tuh mikir gini, oh mungkin ini tuh karena ketergantungan dari produk dokter itu. Tapi aku bener-bener kekeh gitu ya, aku nggak pengen kembali lagi ke produk yang dokter itu. Aku pengen beli krim yang affordable. Jadi aku tuh bener-bener kekeh pengen lepas dari produk dokter itu. Jadi ya udah gitu, meskipun aku ada jerawat 1, 2, 3 itu aku biarin aja. Aku coba-coba dari Envy Green, dari Agnes, cuman nggak ada perubahan yang signifikan. Nah, terus aku berpikir lah, daripada aku coba-coba produk drugstore, mungkin aku nggak cocok. Terus mungkin juga kulit aku perlu penanganan dokter lagi. Nah, aku carilah klinik yang sekiranya lebih hemat daripada RH itu. Nah, aku carilah klinik di Bandung. Nah, awalnya itu aku pakai Airin dulu karena aku nanya-nanya ke teman itu tuh lebih hemat daripada RH. Terus konsultasinya juga murah, malahan kalau sering ke sana konsulnya bisa gratis gitu. Kalau di RH kan wajib kalau konsultasi itu bayar. Nah, pas aku ke Airin, aku biasa dilihat sama dokter itu tuh pakai alat yang
kayak ditempelin ke kulit, terus nanti ada di layar gitu keadaan kulit kita. Kalau di RH tuh nggak pakai alat apa-apa, cuma dilihat sama dokter gitu doang, pakai lampu udah aja. Kalau di airin itu pakai alatnya gitu. Nah aku diresepin lah sama dokter, terus aku habis 500.000 waktu itu. Jadi kalau aku tuh ke RH pas pertama kali 1 jutaan. Nah kalau ke Airin aku diresepin cuman habis 500.000. Terus aku berpikir oh ya udah mungkin ini lebih affordable daripada RH. Nah jadi aku pakai Airin lah itu. Krimnya tuh enak gitu, mudah menyerap. Terus krimnya juga kerasnya tuh agak ringan di kulit. Nah, aku pakailah selama 2 bulan dan ternyata jerawat aku itu malah nambah. Nah aku kira itu cuman purging gitu. Terus aku pakai 2 bulan, aku konsul lagi, ternyata nggak ada perubahan. Jadi mungkin kalau lebih dari 2 minggu itu berarti breakout. Kalau kurang dari 2 minggu aku jerawatnya berarti itu purging. Emang sih krim Airin itu bikin kulit cerah, cuman kalau untuk jerawat itu aku masih ada jerawatnya, malahan jadi agak banyak gitu di sebelah sini. Nah aku memutuskan untuk berhenti aja di Airin karena aku juga nggak mau terus-terusan jerawat aku makin banyak. Terus aku nggak pakai apa-apa selama 2 minggu itu. Aku pakai sabun pencuci muka yang Agnes aja, terus pakai Pond's doang. Nah kulit aku itu malah bikin kusam, udah bikin kusam, terus banyak komedo, terus bikin jerawat tuh makin muncul juga. Terus aku tuh penasaran lagi, aku pengen ke klinik yang lain. Aku cari-cari klinik yang lebih affordable juga daripada RH. Aku cari-cari lagi gitu, referensi dari temen. Aku jadi penasaran pakai MS Glow. Jadi aku tuh nyobain ke MS Glow yang di jalan yang di Bandung itu pokoknya. Nah aku tuh pergi ke sana biasa ya, konsultasi. Tapi kalau di MS Glow kita beli produk seharga 400.000 itu free konsultasi. Jadi menurut aku tuh ini tuh lebih hemat. Terus aku konsultasi lah di MS Glow. Di MS Glow itu pas aku konsultasi itu ada alat yang kita tempelin nih ke muka. Terus alatnya itu tuh ke muka, terus nanti dilihat di layar itu tuh kondisi kulit kita tuh gimana, ada banyak komedo kah, berminyak kah, kering kah, terus banyak kerutan kah gitu. Jadi ya alatnya tuh lebih canggih gitu ya, karena sedetail itu deskripsinya itu di layar. Jadi minyaknya aku berapa, terus kolagennya berapa gitu ya kalau nggak salah, karena aku juga lupa. Nah pokoknya di sana tuh detail banget pas di layar si dokter itu. Nah aku diresepin sama dokter yang paket akne itu. Terus nanti aku juga harus balik lagi ke kliniknya. Nah setelah aku pakai MS Glow itu, aku rasain di kulit aku masih tetap aja kusam ya, karena mungkin krim RH juga yang waktu itu nggak seinstan itu bisa nyembuhin jerawat aku, terus bisa cerahin muka aku. Aku juga ngerti gitu, cuman progresnya itu di kulit aku tuh lumayan lama yang Airin sama MS Glow itu. Jadi aku tuh ya udahlah, sabar dulu aja, aku pakai MS Glow. Tapi jerawat aku tuh masih timbul tenggelamnya tuh banyak. Biasanya kan kalau yang timbul tenggelam tuh 1 atau 2, ini tuh banyak, gerombolan. Di sini tuh lebih banyak, di sini juga apalagi, di sini juga apalagi, itu sangat-sangat banyak dan bikin aku tuh minder, bikin muka aku tuh udah jerawatan terus kusam gitu. Ya aku karena mungkin nggak sabaran atau emang kurang ngepek di muka aku, itu aku kurang tahu. Jadi kalian yang pakai MS Glow atau kalian yang pakai Airin, ya mungkin di kalian cocok-cocok aja gitu. Cuman di aku rasa kurang ngefek gitu di aku. Meskipun pakai make up juga kelihatannya nggak enak aja gitu. Tetap aja muka aku tuh
jadi banyak yang bintik-bintik gitu dan gak bisa ditutupin sama make up. Nah pas aku pakai airin, pas aku pakai MS Glow juga, aku tuh pakai cleanser atau micellar water dari Garnier juga. Nah mungkin efek dari Garnier gitu atau efek dari krim yang airin atau MS Glow itu aku nggak tahu, cuman setelah aku nggak pakai airin dan MS Glow aku tetap jerawatan. Tapi setelah itu aku kan capek ya, aku capek harus pakai gonta-ganti krim, aku capek harus gonta-ganti klinik. Jadi aku memutuskan ya udah aku ngalah lagi, aku memutuskan untuk pakai RH lagi. Jadi sebenarnya aku ngerasa kok aku harus kembali lagi gitu ke RH. Bukan ketergantungan ya, kalau menurut aku ya mungkin krim itu cocok-cocokan gitu. Bisa aja kalian cocok pakai airin, kalian nggak cocok pakai RH, atau kalian cocok pakai MS Glow, nggak cocok pakai airin, itu kan tergantung kulit kalian juga. Nah di aku memutuskan untuk ke RH lagi karena aku capek harus gonta-ganti krim lagi selama 1 tahun lebih. Yang tadinya aku pengen lebih hemat, yang tadinya aku pengen lebih efisien gitu kan, malah aku ngerusak muka aku lagi. Jadi aku tuh ngerasa oh ya udah aku mending balik lagi aja ke RH. Selama 3 bulan itu di kulit aku ngerasa masih aja jerawatan, tapi nggak separah itu. Ini lumayan agak kempes gitu, cuman nggak ada rombongan-rombongan lagi jerawatnya. Tapi kulit aku tuh masih kusam karena ya mungkin dokter juga ngobatin dulu jerawat aku. Dan aku tuh pas konsultasi itu karena banyak komedo, jadi aku harus facial acne di RH. Nah aku berinisiatif lah beli home peeling sendiri. Jadi walaupun aku nggak facial di klinik, tapi aku melakukan peeling di rumah. Dan itu tuh benar-benar ngaruh juga di kulit aku. Jadi kulit aku itu nggak terlalu banyak lagi komedo, terus nggak terlalu banyak lagi jerawat, terus si kulit muka aku juga nggak terlalu kusam, terus si komedo-komedo hitam yang di sini juga keangkat gitu kan. Biasanya kalau aku pakai krim RH doang, itu komedo itu tuh masih banyak gitu. Jadi kalian yang belum nonton tuh yang home peeling RH itu, kalian boleh tonton yang home peeling RH itu benar-benar ngaruh di kulit aku. Cuman aku tuh pakainya jarang, kalau inget ya aku pakai, kalau nggak inget ya kadang sebulan aku nggak pakai, tapi sekalinya pakai di kulit aku tuh ngaruh. Nah setelah 6 bulan aku pakai resep dokter itu, aku pakai krim RH yang produk OTC, over the counter. Jadi produk RH itu bisa dibeli tanpa resep dokter. Nah jadi itulah pengalaman jerawat aku. Dari dulu awal aku jerawatan, terus aku sembuh, terus aku jerawatan lagi, dan sekarang alhamdulillah udah lebih baik daripada yang sebelumnya. Tapi untuk kalian yang masih berjerawat jangan kecil hati, karena ya aku juga dulu kayak gitu, aku minder, tapi aku juga berusaha berikhtiar untuk menyembuhkan jerawat aku. Aku juga sekarang lagi cari-cari skincare yang sekiranya cocok di kulit muka aku. Jadi sekarang itu aku pakai krim RH juga yang OTC itu, nggak terlalu sering, paling 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Kan di video sebelumnya tuh aku ceritakan kalau sabun pencuci muka aku itu habis. Nah aku pakailah sabun pencuci muka yang lain, dan ternyata di kulit muka aku itu cocok, alhamdulillah. Dan sekarang itu aku perlahan-lahan mau mengganti skincare aku. Nah cocok atau enggaknya di kulit aku, nanti kalian bisa nonton video aku yang selanjutnya. Nah jadi segitu aja videonya. Makasih yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Maaf jika ada salah-salah kata. Produk yang aku pakai belum tentu cocok di kalian, dan yang cocok di kalian belum tentu juga cocok di aku. Jadi maaf kalau misalnya aku nyebutin suatu produk dan gak cocok di aku tapi cocok di kalian, ya maaf. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like. Jika kalian tidak suka dengan video ini atau kalian punya pertanyaan,
Dan juga kalian punya saran untuk aku, atau kalian pengen sharing tentang pengalaman kalian yang sebelumnya pakai produk drugstore atau produk dari klinik-klinik yang udah aku sebutkan tadi, boleh kalian komen di bawah. Dan jangan lupa kalian subscribe channel aku. Makasih, dadah.